Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Miftahul Fajar. Tentunya presentasi untuk tugas latihan dasar CPNS itu kita sudah sampai di pembelajaran agenda 3 ditutor oleh Ibu Eko Yuni Susanti SOS MMTR. Untuk kali ini yaitu tugasnya sebenarnya dengan tema perwujudan Smart ASN, yang dimana di sini diperintahkan untuk memaparkan profil instansi beserta jabatan saya berada di instansi tersebut. Mungkin langsung saja untuk presentasi atau pengenalan tentang instansi saya. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Ahmad Miftahul Fajar, bisa dipanggil Fajar. Asal daerah di Sidoarjo. Selanjutnya ada asal sekolah yaitu dari Politeknik Pelayaran Surabaya. Untuk instansi atau unit kerja sendiri saya ditempatkan di KUPP kelas 3 Paloh. Dan jabatan yang saya emban yaitu penilik kelautan kapal. Selanjutnya kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Paloh. Itu nama kantor saya atau nama instansi penempatan sebenarnya. Apa sih KUPP itu? KUPP sendiri yaitu kantor unit penyelenggara pelabuhan. Adalah kantor yang dinaungi oleh Kementerian Perhubungan dan bergerak pada bidang pelayanan izin berlayar kapal. Selanjutnya di sini ada tugas dari KUPP kelas 3 Paloh sendiri yaitu melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan pelayaran pada pelabuhan, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial. Berikutnya yaitu ada fungsi 1. Penjaminan kelancaran arus barang, penumpang maupun hewan. Nomor 2 yaitu ada penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan. Nomor 3, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan. Nomor 4, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan. Nomor 5, ada penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Nomor 6, ada pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan. Nomor 7, ada penyiapan bahan, pengawasan, keselamatan dan keamanan pelayaran. Nomor 8, yaitu yang terakhir, pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. Yang dimana tugas dan fungsi dapat dilakukan secara maksimal ketika berada di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Paloh sendiri. Selanjutnya, yang tidak kalah penting di setiap instansi yaitu visi dan misi. Di mana visi pada kantor saya yaitu terselenggaranya pelabuhan yang kondusif, efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi dalam menunjang perekonomian nasional di era globalisasi. Yang tentunya ada misi. Misi di dalam kantor saya yaitu menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus barang, serta kelestarian lingkungan pelabuhan. Yang selanjutnya nomor 2 yaitu mewujudkan standar kinerja operasional pelabuhan sesuai dengan kondisi fasilitas pelabuhan. Selanjutnya menyediakan infrastruktur pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir yaitu mewujudkan tata guna lahan daratan dan perairan sesuai rencana induk pelabuhan atau RIP.
Berikut adalah pemaparan struktur organisasi yang berada di KUPP kelas 3, yaitu yang dipimpin langsung oleh kepala kantor, yang di bawahnya yaitu langsung diikuti dengan kelompok jabatan fungsional. Berbeda dengan struktur organisasi yang berada di KUPP kelas 1, yaitu masih ada di bawah kepala kantor masih ada subbagian tata usaha, seksi lalu lintas, seksi fasilitas pelabuhan, seksi jasa bandar. Tetapi di sini di UPP kelas 3 berbeda, yaitu dari kepala kantor langsung turun ke kelompok jabatan fungsional. Di mana jabatan fungsional sendiri ada jabatan petugas TU, petugas lalu lintas, petugas fasilitas pelabuhan, petugas bandar, awak kapal kelas 5 dan kelas 4. Kalau di kantor saya sendiri ada untuk ikut masuk di awak kapal kelas 5. Dan untuk jabatan saya sendiri masuk di petugas kesyah-bandaran. Karena jabatan saya sendiri yaitu penilik kelautan kapal. Yang tidak kalah penting di bawahnya yaitu ada wilayah kerja di kantor saya, yaitu kantor penyelenggara pelabuhan kelas 3 Paloh, Sambas Kalimantan Barat, yang memiliki wilayah kerja di Temajuk, Jawai, dan Sekura. Nah, selanjutnya ada penilik kelautan kapal. Apa sih penilik kelautan kapal? Kalau dilihat dari arti kelautan kapal, yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, mencegah pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum, manajemen keselamatan, dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Jadi dapat disimpulkan penilik kelautan kapal sendiri yaitu jabatan yang memeriksa atau mengawasi segala sesuatu kelautan kapal, yang dimana sudah dijelaskan tadi, mulai dari keadaan kapal yang memenuhi persyaratan, pencegahan pencemaran, dan lain sebagainya. Oke, di sini kalau di kantor-kantor UPP, bahkan mohon maaf berada di pelosok, selain mengemban jabatan penilik kelautan kapal, yaitu kita juga membackup pekerjaan selain jabatan kita. Contohnya di sini saya juga membackup untuk surat menyurat. Jadi demi tercapainya kelancaran tujuan instansi selaku ASN ataupun agar menjadi smart ASN dan memiliki sifat berakhlak, bisa melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya ada perwujudan smart ASN. Apa sih nilai-nilai smart ASN sendiri? Kenapa sih harus diwujudkan? Berikut di bawah ada beberapa nilai-nilai perwujudan smart ASN, yaitu satu, ada integritas. Integritas yang dimaksud yaitu kepercayaan dan tanggung jawab seorang ASN dalam mengemban tugas dan jabatannya. Selanjutnya ada nomor 2, nasionalisme. Memiliki rasa kepedulian, pengabdian kepada bangsa dan negara. Nomor 3 yaitu profesionalisme. Memiliki kemampuan atau inisiatif yang tinggi dalam melakukan pelayanan publik atau melayani masyarakat. Itu termasuk profesional. Selanjutnya ada berwawasan global, kesiapan menghadapi tantangan dunia, yang dimana yang dimaksud tantangan dunia ini semakin maju di era
banyaknya teknologi, perkembangan teknologi yang sudah melesat kecanggihannya, tentunya banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari. Selanjutnya ada menguasai IT dan bahasa asing, yaitu keterampilan esensial di era digital. Yang dimaksud yaitu kita sebagai smart ASN harus bisa kurang lebihnya mengoperasikan IT yang dimaksud, atau antara lain komputer, gadget, digitalisasi, kurang lebih itu. Dan untuk bahasa asing, kita sebagai bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya ada berjiwa hospitality, sikap ramah dan menghargai masyarakat. Selanjutnya ada entrepreneurship, inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik. Selain kita melayani masyarakat, melayani pengguna jasa, kita harus senantiasa berinovasi, memiliki pemikiran yang kreatif agar menjadi uh, insan yang lebih maju dan dapat dikenal orang lain dan mudah dikenal orang lain. Selanjutnya adalah memiliki jaringan luas networking, yaitu kolaborasi untuk masa depan yang lebih baik, di mana kita tentunya sebagai ASN kita harus pandai-pandai memiliki kawan, jaringan relasi, agar di suatu saat ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, bahkan kejadian yang bersifat ada urusan, kita bisa saling mengenal lewat networking itu tadi. Jadi kita kalau udah kenal, memiliki jaringan luas, kita pun tidak tidak canggung untuk membicarakan atau membahas persoalan tersebut. Jadi menurut saya sendiri untuk perwujudan smart ASN sendiri yaitu ada 8 yang dimana sangat penting sih menurut saya untuk diterapkan dan ditanamkan kepada setiap ASN-ASN. Perbedaan generasi-generasi tentunya sebagai ASN angkatan atau generasi baru-baru ini, saya rasa tidak sulit untuk menerapkan nilai-nilai smart ASN. Tentunya selain sesuai dengan jabatan, di sisi lain kita juga harus melakukan dan memiliki jiwa smart ASN. Mungkin itu saja. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk presentasi atau masukan saya tentang smart ASN yang ada pada materi kali ini. Yang tentunya untuk profil kantor dan jabatan yang saya emban. Untuk selanjutnya, insya Allah saya akan menjadi ASN yang memiliki sifat berakhlak dan menerapkan karakter smart ASN. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.